Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di toko Fajar to buy me one. Kali ini kita akan berikan video yang maknyus banget, yaitu mesin laser big area ya. Ini dimensi mesinnya ini sekitar 50 kali 65 cm. Namun efektifnya menurut kami sih sekitar 55 sampai 50 kali 55. Atau Anda bisa atur saja semaksimal mungkin. Nah, kalau mau aman lagi di 50 kali 50 ya, 50 kali 50 cm. Ya nanti tinggal atur aja lah, sesuaikan dengan space ini ya, space ini, kemudian space-nya ini dicukupkan saja nanti apa namanya area materialnya ya. Atau Anda juga bisa mungkin ya, ini kita ada kayu gede nih. Wah, kayu gede Anda bisa masukin aja dari bawah, set gitu ya, dikolongin lah. Oke, nah ini kita coba dulu yang kecil. Kita akan coba dulu. Di sini hanya demo saja ya, demo untuk operasi atau proses pengerjaannya. Nah, sebelumnya juga kita sudah coba ini ya, dengan berbagai power dan berbagai kecepatan serta berbagai resolusi. Nah, kita sudah coba. Nanti kita jelaskan lebih lanjut deh di video berikutnya, evaluasi tentang ini dan maksudnya eksperimen dari ini. Nah, ini sampel kami yang terdahulu ya, sudah ada. Nah, kita akan coba dulu yang ini. Jadi pertama Anda siapkan semua powernya. Kemudian di sini ada yang namanya ini power di sini ya. Nah, ini powernya sudah menyala dan di sini ada warna biru, titik biru. Nah, ini istilahnya idle. Idle itu siap-siap lah ya, siap-siap untuk jalan. Nah, kedip-kedip ini artinya idle. Jadi di sini artinya belum memancarkan powernya. Dia hanya memberikan titik laser di mana titik itu akan memberikan kita petunjuk positioning ya. Nah, ini positioningnya di mana titik laser itu berada. Satu lagi, ini kita kasih garis untuk memberikan tanda saja atau ancang-ancang posisi dari gambar yang akan kita grafir atau engraf ya. Oke, jangan lupa pakai ini karena ini powerful banget, ini wajib ya. Oke, kita pakai dulu. G-code-nya sudah kita siapkan, ini tinggal eksekusi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pastikan di setting di 0, set 0 dulu. Pastikan di set 0. Kemudian setelah ini oke, siap terbang ya. Ini kemudian kita coba nyalakan dulu. Ya, di sini ada power. Nah, ini ya. Nah, kalau kita pencet power ini, yang putih ini di sini, pencet, maka si titik biru tadi itu sudah hilang dan warnanya berubah menjadi LED ini berubah menjadi stabil atau menyala terus. Artinya ini sudah power up. Ini pada saat kita masukkan G-code, nah ini akan langsung keluar powernya. Nah, sebelum itu kita coba cek dulu. Di sini kita kasih fokus dulu ya. Nah, ini fokus. Nah, itu artinya fokus ya. Di software kita klik fokus dulu. Kita ingin tahu dulu fokus lasernya udah oke atau belum. Jadi Anda bisa putar-putar di sini ya. Cari titik yang paling kecil. Nah, seperti ini ya. Saya sudah yang paling kecil, jangan sampai ada yang garis ya. Dot harus berupa dot. Jadi Anda sesuaikan saja sinar titik fokusnya. Nah, setelah itu oke, kita langsung lancarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita run. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, klik oke dan lasernya akan mulai beroperasi. Ya, itu ya. Ya, nanti Anda bisa rapikan. Ini ada untuk merapikannya nanti. Ini hanya untuk demo saja. Nanti Anda bisa rapikan. Jangan sampai ini kena lasernya ya. Nah, ini 3000 mW. 3000 mW seperti ini. Jadi 3000 mW ini cukup sedang lah di kalangan laser.
powernya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi untuk engraving di kayu atau untuk cutting di kardus ya, kardus atau crafting ini cukup mumpuni lah. Kalau untuk cutting bisa juga, cuma repeatnya atau pengulangannya nanti harus beberapa kali pengulangan supaya dia bisa memotong. Untuk misalnya di akrilik ya, itu harus beberapa kali. Nah untuk power di atas ini itu akan lebih cepat, itu aja sih bedanya. Nah yang perlu diperhatikan lagi, pertama jarak fokusnya ini. Jarak fokus ini kita tetapkan dulu di sini. Ini sekitar 5 sentian lah ya. Nah, nanti Anda bisa disetel juga. Kalau mau naik di sini udah ada setelannya, tinggal dinaikkan saja skrupnya di sana. Atau Anda bisa ganjel si dasarnya ini untuk sedekat mungkin dengan ini ya. Anda atur-atur aja supaya bisa fokus. Nah kuncinya semakin dekat dengan benda kerja itu semakin bagus, asalkan si fokus di sini atau lensa pengatur fokusnya ini masih bisa ngejar titik termaksimal atau teroptimum ya. Berikutnya untuk menghasilkan pergerakan yang baik di antara stepper-stepper ini karena pakai belt ya di sini. Jadi Anda pastikan nanti beltnya ini tidak terlalu kencang. Jadi pastikan nanti pakai tangan, tidak terlalu kencang ataupun tidak terlalu kendor. Kalau kendor dia akan loose step. Kalau terlalu kencang dia akan berat. Jadi secukupnya aja. Nanti Anda bisa atur dengan setting di sini ya, setting beltnya di sini. Sama di sini juga harus secukupnya. Ini kita pakai speed 4000 mm per menit, kemudian powernya 100%. Dan resolusinya ini atau line-nya itu sekitar 3 mm per line. 3 line per milimeter, maaf. Jadi Anda bisa tambah resolusinya, misalnya lebih rapat lagi atau lebih renggang. Nanti disetting di software. Nah, kita akan sediakan softwarenya. Berikut CD-nya. Dan cara pengoperasian atau cara merakitnya ini juga ada. Khusus jika Anda beli di kami, kita akan tes dulu semua. Kemudian kita akan cek kalibrasi dulu ya. Karena kalau kita beli langsung dari pabrikan itu biasanya kadang-kadang itu perlu dikalibrasi lagi. Jadi dia steppingnya itu kurang pas. Jadi misalnya kalau 10 dia lebih 15 atau kurang 5 mili ya. Jadi kalau insya Allah kita akan cek dulu steppernya supaya bisa lebih akurat. Baik, ini penampakan close up. Jadi maknyus banget, ini 3000 mW ya, atau 3 watt. Ini resolusinya cukup baik banget, dan ini juga tergantung dari kayunya ya. Jadi Anda harus bisa mendeteksi atau menganalisa lah nanti jenis-jenis kayu yang ada ya. Kadang-kadang ada yang mudah terbakar, ada yang agak sulit terbakar. Nanti Anda bisa teliti saja atau bisa trial. Nah ini yang akan kita gambar atau kita engrave. Ini sekitar 200 kali 200 kali 200 mm atau 20 kali 20 cm. Ya bagi Anda yang di tengah pandemi ini ingin membuka usaha ya, kami sarankan Anda membeli ini karena ini dia itu areanya besar. Jadi Anda bisa mengerjakan order-order yang besar. Ini Anda bisa membuat acrylic letter, kemudian crafting untuk box-box ya kayu, kemudian kaligrafi atau apapun juga itu. Kemudian Anda bisa buat untuk neon box bundar, neon box bulat ya. Anda bisa potong, tapi tentunya nanti Anda bisa sesuaikan dengan power lasernya supaya lebih cepat. Jadi banyak banget yang bisa Anda karyakan atau hasilkan dari mesin laser ini. Jadi kami rekomendasikan bagi Anda yang bersungguh-sungguh untuk membuka usaha, kami sarankan untuk membeli yang jenis ini. Oke, ruangan ini kita gelapin. Pengen tahu powernya ini seperti apa ya. Jadi seperti ini, jadi maknyus banget.
Jadi kita sedia juga beberapa macam laser ya, mulai yang 500, 1000 sampai 5,5 ya watt, 10 watt kita juga ada, nanti akan masuk, dan yang 20 watt jika perlukan Anda silahkan aja request di kami ya. Nah, bagaimana jika Anda pemula? Jadi insya Allah kita akan bantu. Jika Anda menemui kesulitan, semampu kita akan bantu ya. Jadi untuk mempelajari laser pun kita tidak bisa juga serta-merta langsung bisa ya. Kita akan tetap belajar sedikit demi sedikit, nanti lama-lama bisa. Insya Allah kita bantu, jadi jangan lupa untuk beli di kami aja ya. Sekaligus promosi nih ya. Nah, insya Allah kita akan bantu ya. Tips lain dari kami, jika Anda laser yang cukup lama seperti ini misalnya 3 jam, Anda bisa tambahkan kipas ya, kipas untuk membantu mendinginkan laser ini dan untuk membuang asapnya gitu ya, supaya asapnya itu bisa keluar ke sana, dan jauhkan dari daerah ini supaya gelombang elektromagnetiknya tidak mengganggu. Jadi agak jauh kipasnya dari sana ya. Tips kami yang lain, sebelum Anda pakai pertama kali, Anda bisa coba menggunakan ini karton ya, kardus seperti biasa ini ya. Anda bisa pakai dulu. Jadi untuk mengetahui seperti apa sih pergerakannya, kemudian powernya seperti apa, pakai yang lunak dulu. Baru kemudian pakai material Anda yang lain, kayu atau segala macam ya. Kemudian nanti baru ke benda kerja atau produk Anda. Jadi kita untuk pertama kali kita trial dulu, coba dulu, kita setting dulu powernya, setting resolusinya, setting fokusnya. Karena ini variasi untuk laser itu cukup banyak, jadi Anda harus bisa meneliti dengan seksama ya. Jadi tidak bisa sekaligus jadi. Anda harus pastikan fokusnya, jarak fokusnya berapa, lebar ini pun jarak ini pun berapa, Anda harus pastikan dulu. Kemudian Anda bisa operasi. Ya, saya ingatkan lagi, untuk menghasilkan yang terbaik, setup atau pada saat instalasinya, terutama belt ini, kekencangan dari belt ini, kemudian kekencangan dari wheelnya ini, Anda harus benar-benar fine tuning dulu ya. Jangan Anda buru-buru pasang, nah, hasilnya nanti nggak akan bagus. Jadi Anda lebih baik banyak makan waktu untuk setting ini dulu, setting ketelitian dari beltnya, ketegangan beltnya, kemudian slidingnya ini. Jadi nanti slidingnya ini tandanya apa yang bagus. Jadi dengan tangan pun dia akan bergerak dengan mudah gitu ya. Jadi Anda cek dengan tangan, itu harus mudah. Atau Anda gulingkan saja pada saat nanti Anda belum memasang seperti ini, Anda gulingkan saja seperti ini, dia harus sudah bisa jalan sendiri. Nah, itu berarti dia itu smooth atau bagus. Ya, jika Anda beli di kami, kita juga akan berikan bonus-bonus lah sebisa kita yang bisa kita berikan, termasuk bonus CD ini. Ada versi 1, ada versi 2. Ya, atau kita kasih dua-duanya, nggak ada masalah lah. Ya, di sini itu ada software untuk lasernya ini. Jadi dari JPEG, DFX, PDF, bitmap, atau PNG, Anda bisa masukkan ya. Jadi Anda ambil gambar, kemudian Anda bisa langsung dirubah ke G-code. Kemudian setelah G-code baru kita masuk ke lasernya. Jadi Anda akan dapat CD-nya juga di sini, dan yang hal-hal yang diperlukan juga ada di sini. Ya, setelah Anda nanti mahir, Anda baru masuk ke proses cutting. Ya, seperti ini. Contohnya ini pakai laser cut juga. Jadi Anda bisa memproduksi acrylic letter seperti ini. Cukup menjanjikan lah bisnis ini. Anda bisa jual acrylic letter seperti ini saja, custom, atau Anda bisa buat misalnya nomor rumah akrilik juga laris manis. Kemudian Anda bisa untuk tulisan-tulisan di kantor, hotel, ya, kamar, nomor kamar juga bisa ya. Tapi tentunya Anda harus sesuaikan dulu ya kekuatan lasernya. Nah, silakan Anda cek aja di toko kami, toko Fajar atau Buy Me One. Insya Allah kita ada semua deh untuk peralatan CNC ya. Seperti ini. Itu juga Buy Me One di sana itu ya. Di sana tuh Buy Me One itu juga pakai laser cut. Jadi yang selama ini kita foto-foto itu ya pakai laser cutting juga. Ya, satu fitur lagi yang bisa kami informasikan. Jadi
pada saat Anda ingin men-stop pekerjaan Anda, misalnya Anda ada keperluan apa atau ada satu yang harus diperbaiki, Anda bisa pause ya. Anda pause di software, kemudian nanti Anda bisa lanjutkan lagi. Asalkan tidak ada perubahan di bagian apapun. Supaya nanti G-code-nya atau gambarnya tidak ada yang berubah. Jadi ini istimewanya ini bisa di pause ya. Nanti lalu kita lanjutkan kembali. Oke, kita coba untuk resume. Resume itu mengulang kembali pekerjaan terakhir yang kita bisa stop tadi. Nah, ini kita ulangi lagi. Istilahnya itu kita resume ya. Silahkan cek di softwarenya, kemudian klik resume atau lancarkan lagi. Oke. Ya, maka si laser ini ya, hati-hati ini kabelnya atau mesinnya akan tepat berada di titik tadi ya, titik yang stop tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lasernya akan bekerja kembali. Nah, ini akan sangat bermanfaat lagi sekali bagi Anda untuk punya fitur seperti ini, karena tidak mungkin kita bisa standby terus dalam waktu yang lama atau engraving yang lama. Kadang-kala ada gangguan-gangguan lah, atau ada keperluan sesuatu yang mesti kita pause atau kita stop sementara. Ya, itu penampakannya. Kita coba zoom sedikit. Jadi maknyus banget ya Gan ya. Ini 3000 mW. Jadi Anda bisa atur nanti speednya. Ya pokoknya latihan lah. Speednya, powernya, fokusnya. Terus jenis kayunya juga Anda perhatikan ya. Perhatikan banget jenis kayu atau material yang Anda kerjakan. Karena itu akan punya variasi masing-masing. Tapi nanti Anda bisa tahu kok. Semakin lama latihan nanti akan bisa mahir. Ya, mohon maaf, ini kita tidak bisa lanjut sampai selesai karena ini waktunya cukup lama dan kita akan masuk ke waktu sahur. Jadi ini saya bikinnya pas mau masuk sahur. Mudah-mudahan menjadi berkah di bulan puasa ini bagi saya maupun bagi Anda yang ingin membuka usaha. Jadi kami semangati Anda untuk cepat-cepat investasi membuka usaha mulai dari sekarang. Tak lupa juga bagi Anda subscriber, silahkan klik ya untuk subscribe di kami. Dan nyalakan lonceng hitam untuk menantikan video kami berikutnya tentang CNC laser, tentang DI machine dan lain sebagainya. Kita akan juga mungkin nanti kesempatan kita akan cek atau evaluasi apa-apa saja sih atau bagaimana sih cara menghasilkan laser engraving yang baik semampu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a Hellcat.